Ya, halo Kang Sampurasun. Sampai Punten Kang berkali-kali tadi udah coba ternyata dari handphonenya ada kendala. iya nggak apa-apa. Sehat Kang? Alhamdulillahirobbilalamin Iya sehat ya. walafiat. Sawang sulna sing sarehat barudak USB Tuh. sadayana. Amin. Amin amin amin. Kesibukannya apa nih Kang selama pandemi? Di rumah aja. Di rumah aja ya, ngikutin Iya pemerintah ya Kang ya. iya. Iya betul. Protokol kesehatan lah biar Tetap harus tetap dijaga ya Kang. betul betul betul. Ya buat Akang Teteh semuanya, narasumber kita udah datang. Alhamdulillah. Ya. Buat semuanya, Akang Teteh semuanya teman-teman, kalau ada yang mau nanya nanti pas pas pembahasan bisa nulis pertanyaan di kolom komentar ya. Sebentar. Supaya nggak itu. Ya, Akang ini udah Ah, lumayan banyak ya yang nonton ya. Bisa sapa Alhamdulillah. dulu. Iya, monggo, monggo, Alhamdulillah. silakan. Aduh, Ya, silakan di. narasumbernya kita Kang Nur Rahmat SN udah nggak asing lagi buat UKM Seni dan Budaya sendiri ya Kang ya. Ya, alhamdulillah. eh kita mulai aja langsung ya Kang ya. Mangga, mangga, mangga. Kumaha, kumaha, kumaha. Oh iya Aya Kang, dongeng naon. Hmm? sebelum mulai acara aku mau nanya nih Kang, kan Akang sebagai sukarelawan teater ya. Nah, di mungkin ada teman-teman yang belum tahu sukarelawan teater itu apa sih Kang gitu. Bisa dijelasin sedikit gak? Sukarelawan teater itu Boleh. apa? Baru denger ya, sukarelawan Iya, teater ya. barangkali ada teman-teman yang belum paham apa itu sukarelawan teater. Bisa dijelasin sedikit gitu Kang. Iya, sampurasun. Sadayana. Rampes Kang. Semoga semua sehat walafiat. Khususnya Amin. teman-teman anak-anak USD semuanya sehat, tetap berkarya. Jadi gini barangkali apa yang namanya sukarelawan. Sekarang kan lagi musim bencana alam tuh. Ada bencana alam, bencana manusia, bencana akhlak, bencana macam-macam. Sementara Nur Rahmat kan eh, sebagai sukarelawan teater gitu, memberikan ilmu saja ke teman-teman yang mau belajar teater gitu, memberikan pembelajaran itu aja sederhana tanpa pakai apa-apa, tidak ada pretensi apapun gitu, bahwa sukarelawan teater itu memberikan ilmu supaya bermanfaat bagi orang, itu saja sih, Secara sukarela gitu ya Kang ya. secara sukarela, Iya betul. gratis gitu. Gratis. Namanya juga sukarelawan teater ya Kang ya. Semuhun. Ada yang ngomen Kang Nur, maskernya copot dong. Lagi pandemi ya Kang ya. Jadi pakai Iya nih masker. pendempi, iya nih, aduh ada juragan corona ini sangat berbahaya nih juragan tuh, aduh Iya, gitu. buat Akang Teteh semuanya boleh kalau ada yang mau nanya boleh nyantumin. Boleh apa? Bertanya di kolom komentar ya. Nah kan sesuai dengan judulnya, kondisi panggung dan aktivitas teater selama COVID-19 nih Kang. Nah, Iya iya iya. menurut Akang kondisi panggung saat ini kan lagi kosong. Nah, apa Hmm. sih yang menjadi penghalang buat para aktor untuk terus berkarya Kang? Kira-kira Ya apa itu tuh? ya itu kan salah satunya corona ya, juragan corona ini, aku
selalu menyebutnya itu juragan karena corona ini sangat dahsyat gitu ya, memporak-porandakan tatanan hidup sedunia gitu ya, yang teratur menjadi teratur, tiba-tiba muncul juragan corona semua, mengerikan gitu. Tidak ada lagi yang namanya ras, tidak ada yang namanya suku, agama, dia menghajar semuanya, ngeri sekali ya, sehingga semuanya tergagap-gagap gitu dengan kondisi ini. Nah, sementara sampai kredoku yang namanya jangan biarkan panggung kosong itu gugur gitu. Sebelum pandemi kan, pandemi global ini, selalu saya bilang bahwa jangan biarkan panggung kosong. Tapi begitu pandemi global yang menghajar siapa saja, berubah kredo itu menjadi sementara waktu biarkan panggung dan kursi penonton kosong. Nah, tapi aktor tidak boleh mati. Itu kuncinya. Meskipun langit akan runtuh. Wow, serem nih. Jadi aktor di zaman sembelit apapun, di susah zaman apapun, aktor adalah kreator. Gitu ya. Jadi tetap ada upaya-upaya yang sekarang kan lagi pandemi juga nih, pandemi virtual. Ya. Oh, rata semuanya bikin virtual tuh. Oh, bikin daring, bikin virtual, lagi merajalela. Semuanya ke sana semuanya. Sampai kalau boleh dikatakan ya, akibat pandemi ini kita tarik lagi kepada sampai 40.000 lebih pelaku seni pertunjukan itu ambruk gitu. Kesenian tradisional, kesenian modern, film, tari, musik, semuanya gitu amburadul. Tapi aktor tetap tidak boleh mati. Tetap harus berkarya ya. Harus tetap berkarya. Maka inilah salah satunya dengan virtual, bahwa aktor adalah kreator, harus menciptakan sesulit apapun. Yang paling penting tetap bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun kita tetap harus melakukan tindakan-tindakan. Apalagi saya sebagai kreator, barangkali pandemi ini menjadi inspirasi buat saya gitu. Mencoba beradaptasi dengan kondisi yang baru gitu. Kondisi yang kekinian, sampai pada bahasanya bahkan menuju apa, new normal tuh bahasanya, bahasa asing. Iya, new normal. Kita semuanya masuk ke wilayah itu gitu. Beradaptasi dengan suasana baru. Beradaptasi kalau itu juga mau selamat gitu. Mau tetap sehat dan tetap berkarya. Tetap kontrol barangkali dengan pandemi. Maka dibikinlah yang namanya ini, salah satu contoh. Bikinlah bahasa-bahasa baru yang namanya virtual itu. Bikin monolog pendek ala virtual gitu. Semuanya ke orang-orang seni pertunjukan itu untuk menghilangkan kegemesan gitu. Yang biasanya bergerak, yang biasanya ngumpul, berinspirasi, ngobrol, lahirkan karya, tapi sekarang semuanya diam di rumah, cicing di imah gitu ya. Nah, selama cicing di imah, karena aktor kreator ya bikin sesuatu. Karena kan harus melahirkan karya gitu aktor itu. Ya, itu barangkali ya. Saat pandemi ini tetap bergerak, tetap melakukan tindakan-tindakan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu setuju. yang paling penting ya. Ya. Itu barangkali selama pandemi ini tetap kita mencoba untuk berubah. Yang biasanya di panggung tuh dengan
bau keringat aktor kerasa, bau parfumnya penonton kerasa. Sekarang berubah menjadi dengan frame-frame yang kecil, ada yang di laptop, ada yang di HP kecil seupil-upil gitu. Nah, bentuk ini kita harus cari sama-sama gitu kan. Ini kan bentuk baru, bentuk pembangunan baru. Semuanya mencari eksplorasi untuk mencapai pada tahap yang sempurna virtual ini. Semuanya ini menghadapi bahasa baru gitu. Itu barangkali bahwa aktor di zaman pandemi ini tidak boleh mati, harus tetap bergerak, melakukan tindakan-tindakan yang dirasakan, yang dialami, yang dilihat, pandemi ini justru menjadi inspirasi. Kita bisa riset kemanapun gitu. Itu barangkali yang Kalau misalkan kita mengadakan secara online, apakah itu efektif atau enggak, Kang? Kalau misalkan kita pementasan kayak gitu, Kang? itu kan salah satu cara ya. Mm-mm. Jadi bahasanya bahasa baru. Kalau dibedain lagi dengan kondisi di panggung gitu. Iya. Efektif sebetulnya. Tetap berkarya melakukan itu barangkali. Karena kan kreator itu, maaf kalau ngomong seniman itu terlalu agung ya, Iya. terlalu sempurna gitu ya. Aku bilang kreator aja lah. Kreator itu harus melahirkan sesuatu gitu. Dan tidak bisa dibendung yang namanya kreator itu. Apalagi kan selama 5 bulan kemarin kan kita diikat gitu, tidak boleh kemana-mana gitu. Iya. Tidak boleh keluar, bahkan terjadilah chaos gitu, saling curiga gitu. Nah itu justru kreator tetap berkarya, efektif sih sebetulnya dengan kondisi bahasa yang baru gitu. Ini lagi proses pencarian barangkali. Ya Iya. mudah-mudahan segera saja si juragan Menyesuaikan. corona itu. Iya, adaptasi barangkali. Semua kan lagi penyesuaian nih. Dalam kondisi ada tradisi baru nih yang harus dialami, yang biasanya sekarang harus pakai masker, harus Iya. pakai ini, harus wah semuanya dengan baru. Pakai ini. Wah, semuanya gitu. Kalau nggak begitu ya harus tertib, harus tetap waspada barangkali. Ya, itu barangkali bahwa virtual ini salah satu upaya melakukan tindakan kekaryaan barangkali. Sudah banyak dilakukan, ada musik juga sekarang virtual, ada film-film pendek, ada semuanya itu. Ini lagi rata sih sebetulnya, semuanya kita masuk ke situ gitu. Lagi rame-rame mencari bentuk baru gitu, eksplorasi bagaimana sih caranya membuat virtual itu menjadi efektif gitu. Itu barangkali Iya. efektif daripada tidak melakukan apa-apa. Iya. Daripada enggak sama Ya, sekali ya, Kang ya. iya, tapi adalah juga gitu ya kreator yang memang suka menulis, dia keluarkannya di tulisan, di puisi misalkan Oh iya. dalam zaman pandemi ini, dan dibacakan gitu di virtual para untuk publikasi barangkali, atau di cerpen, bikin cerpen gitu, atau bikin film-film pendek gitu. Karena pandemi ini menjadi inspirasi yang sangat luar biasa sih sebetulnya. Banyak cara Jadi juga ya, Kang ya. banyak cara, seni rupa, apalagi seni rupa, semuanya kreator itu bisa melahirkan karya-karya baru gitu dengan bentuk yang baru gitu, dan masih penawaran barangkali karena kan baru 6 bulan gitu. Ya mudah-mudahan besok lusa pandemi ini, juragan corona ini hilang gitu, dilawannya dengan waspada gitu, itu saja. Iya. Gitu barangkali, tetap harus terus berkarya. Iya. Kang, bagaimana cara aktor untuk menghilangkan rasa kejenuhan atau bosen gitu, Kang? Untuk biasanya kan kita melakukan pementasan secara langsung. Nah, sedangkan kita untuk mengatasinya dengan virtual itu bagaimana, Kang, untuk membangkitkan rasa membangkitkan rasa semangat
penonton untuk melakukan virtual itu, Kang? Oke, ya jadi jadi barangkali ya bahwa yang namanya aktor sih ya yang untuk menghilangkan rasa kejenuhan, rasa bete, rasa ya tugas aktor kan harus mengolah tubuhnya, Iya. mengolah rasanya, mengolah pikirannya gitu, mengolah jiwanya gitu. Ini menjadi tanggung jawab kalau sudah menjadi aktor itu. Saya proses tiap hari 2 jam itu ya mengolah tubuh saya sendiri gitu. Selain mengasah pikiran, baca, nonton yang lain, nonton ke realitas kehidupan sehari-hari, itu menjadi apa cara untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Nah, terus bikinlah ke virtual itu salah satu contohnya itu ya. Nah, supaya lebih efektif lagi, supaya harus terus menerus gitu. Karena ini kan bahasa baru, ini baru 2 bulan 3 bulan ini barangkali bahasanya masih baru, orang ini apa sih gitu, sampai rame-rame tukang beca juga kan sekarang bisa ngupload terus gitu, dikejar-kejar semuanya gitu, sekarang lagi tren di mana-mana gitu. Pas sedap-sedap di YouTube itu semuanya ada gitu, dari anak kecil sampai ke hal-hal yang lain-lain gitu, yang buruk-buruknya juga banyak gitu. Padahal kita sedang perang dengan gadget gitu. Iya. Itu kan kita lagi perang menghadapi dunia ketiga gitu dengan gadget dan corona gitu. Juragan corona justru yang menjadi apa ya? Tapi ya dengan corona ini barangkali kita harus introspeksi diri, harus lebih jauh lagi melihat diri saya sendiri gitu. Melihat masing-masing diri sendiri. Bahkan ya ada pola hidup baru dengan corona itu. Saya sampai 5 kali mandi 1 hari gitu. Subuh mandi, mau duhur mandi, asar mandi, karena cicing wae di imah gitu. Cuci tangan, makan enggak. Beda sama yang lain-lain, makan, cuci tangannya cuma sekali. Iya, Itu barangkali. Itu jadi tetap sih bahwa bahasa baru ini harus tetap digalakan. Ya mudah-mudahan besok lusa panggung bisa berenergi lagi gitu. Dan kreator itu harus menciptakan hal-hal yang baru gitu. yang lebih Bahwa menarik ya. iya lebih menarik gitu. Tapi ya itu harus terus menerus. Kalau satu kalian mah bagaimana penonton akan tahu bahwa kita akan apa sih gitu. Tapi harus terus menerus melahirkan hal-hal yang baru gitu. Tidak hanya sendirian bisa ya, tapi ya harus diperhitungkan, barangkali dipelajari dengan bagaimana mengawinkan filmisnya, seni-seni filmnya dengan itu barangkali biar dengan frame yang segede kecil itu bisa menarik kan gitu. Beda dengan di panggung makan kerasa tuh energinya itu. Meskipun pertunjukannya jelek gitu. Kurang di bawah standar tapi kan tetap tuh energinya. Kalau ini kan enggak, kering sekali. Tapi bagaimana membuat sebuah bentuk virtual yang menarik barangkali itu barangkali Neng. Iya, Kang. Selanjutnya, Kang, kan kita tahu ya kalau misalkan sukarelawan teater itu mendapatkan biaya dari pementasan ini sendiri gitu. Nah, sedangkan dalam COVID-19 ini kan pementasan tuh jarang gitu, Kang. Nah, itu untuk membiayai sehari-harinya tuh bagaimana, Kang? Kira-kira? Ya kan kalau saya kan tidak pernah itu ngomongin biaya ya. Kalau zaman sebelum pandemi itu kalau bikin kalian ya bikin saja, der aja gitu ya. Persoalan biaya dia akan menarik sendiri. Nah tapi sekarang di zaman pandemi ini banyak sih sebetulnya barekraf gitu, ada menyediakan itulah apa dana gitu
terus banyak Kemendikbud gitu. Tapi harus tahu linknya dulu gitu. Itu kalau kita tidak punya dana ya bikin kecil, berangkat dari yang ada saja lah. Berangkat dari yang ada, jangan sampai ketika kita tidak punya dana seperak pun terus kita juga mati. Kan aku tidak bilang tadi bahwa aktor itu tidak pernah mati. Sesulit apapun harus tetap hadir gitu di forum panggung ataupun di forum bentuk lain gitu yang sekarang virtual barangkali. Gitu. Jadi tetap bahwa biaya itu memang benar penting, sangat penting gitu ya. Biaya macam apalagi kan kalau dibikin secara benar itu kan buat kameramennya, buat lightingnya, buat sound systemnya, buat audio visualnya, wah banyak sekali kan yang harus disiapkan ya kan. disiapkan gitu ya. Tetap biaya itu menjadi penting, tapi ada tuh ya kalau USB misalkan tinggal batuk minta korektor kan gampang gitu. Asal jelas apa yang kita lakukan gitu, dan sudah dicoba semuanya gitu. Ya ini salah satu cara gitu untuk bisa berkembang ke depannya dengan virtual. Jangan sampai ketika pandemi ini semuanya berhenti gitu. Diklat berhenti. Ya, diklat kan USB berhenti itu semuanya. Padahal kan ada bahasa baru, bahasa komunikasi, dengan ini semua bisa jalan gitu. Cicing Dimah itu harus tetap berkarya maksudnya. Komunikasi barangkali yang harus digalakan itu. Dan itu barangkali. Nah, selanjutnya kan kalau misalkan penggiat seni ini kan selain melakukan live seperti teater koma, apa yang dilakukan selain live gitu Kang? Di masa COVID-19 ini. Kita bikin, tapi dengan konsep virtual lah. Kita bikin dokumenter misalkan, film dokumenter tentang, ya apalagi sekarang lagi Pakuan tuh lagi mau ulang tahun ke 40 tahun lah. Bikin tuh. Bikin proposalnya, bikin bentuknya gitu. Bikin sebuah itu. Jadi harus tetap melakukan itu barangkali, tindakan-tindakan itu. Jangan sampai kita dengan pandemi ini memble. Jadi harus melakukan itu. Apapun, sekecil apapun harus melakukan gitu. Ya, itu barangkali bahwa dengan pandemi ini jangan sampai semuanya berhenti. Ya, tapi tetap waspada gitu, kontrol semuanya. Tetap protokol kesehatan, pakai masker gitu ya. Masker kan bahasa Jawa nih. Kalau kanker bahasa Sunda gitu. Kalau bahasa Betawinya bangker gitu. Kalau bahasa Bataknya coker gitu kan gitu. Iya. Sebentar. Buat Akang Teteh, teman-teman semuanya kalau mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar ya. Sambil berlangsung aja. Selanjutnya ya Kang ya. Menurut Akang sendiri, bagaimana cara menghidupkan suasana di hati penonton jika pementasan tersebut dilakukan secara virtual, Kang? Ya harus, tadi seperti aku tadi bilang, harus terus menerus. Jadi tak kenal maka iya, kalau tidak melakukan tidak tahu apa itu SB, apa itu teater hidup. Tak kenal maka tak cinta. Jadi bikin terus ditarget, misalkan 3 bulan minimal 1 buat gitu. Tapi harus dibuat secara benar gitu. Tapi kan ini kan kendala teknis nih. Kalau live streaming ini kan kendalanya teknis, gak sinyal atau apa. Tapi kalau dibuat, disusun sedemikian rupa gitu. Ada kameramennya, ada sutradaranya, ada tematiknya yang bener gitu, semuanya tim artistik, tim kamera, tim lighting, tim audio visual, tim semuanya gitu. Insya Allah akan indah gitu. Pencariannya seperti itu barangkali. Jadi jangan sampai ala kadarnya.
Sesudah itu ya terus, karena kan sedang mencari bentuk. Virtual ini sedang mencari bentuk yang menarik. Bagaimana supaya kita membuat sebuah virtual yang 15 menit itu menarik gitu. Iya. Nah, Tahap itu kan, penyesuaian juga ya Kang ya. iya menyesuaikan aja kan, tema-temanya kan seru nih sekarang. Kan lebih seru kan, coba akibat komunikasi tidak sampai nih. Ada mayat tiba-tiba di rumah sakit ditarik gitu. Terus ada petugas pengubur mayat salah bawa mayat gitu. Kan itu bisa menjadi tema yang sangat menarik gitu. Tapi ada juga gitu ya, dengan pandemi ini memanfaatkan pandemi menjadi alat korupsi. Terjadi juga kan kemarin tuh, di mana tuh, di Semarang atau di mana tuh, di Makassar. Tiba-tiba ya orang sakitnya beda tapi harus di COVID-kan gitu kan. Iya. Jadi ributkan. Sakit apa ya? Iya, kan ini lagi seru nih. Bahwa COVID itu menjadi sebuah alat untuk korupsi gitu. Konspirasi. Itu bahaya kan. Itu kan di temanya menarik tuh. Ada kan di Makassar kan yang banyaknya itu bahaya, tiba-tiba demo gitu. Supaya itu barangkali bahwa pandemi ini menjadi inspirasi buat kreator sih, tidak hanya untuk orang teater, orang musik, semua lah. Ini menjadi bahan dasar untuk, kan gini, apa ya, kondisi sekarang ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kita, jebret gitu. Hei, ingat tong jauh teh ngelumpang teh gitu. Ingat kena diri sorangan gitu ya. Kan sapoe orang Islam ya pun ternyata bisa wudhu 5 kali, itu kan bebersih tuh. Itu barangkali yang harus dijaganya itu, bahwa pandemi tetap terjaga gitu. Gitu barangkali ya. Apalagi Nih Kang, kalau misalkan dalam pandemi COVID-19 ini, ada nggak sih berpikir kalau misalkan penggiat seni itu mengubah profesinya gitu? Karena emang untuk pemasukannya aja biasanya kan melalui pementasan. Nah ini nggak melalui pementasan itu bagaimana ya Kang? iya, saya juga kemarin kan jualan cilok. Supaya saya kan tidak lagi diundang, tidak lagi workshop sebagai sukarelawan kan, sebagai aktor tetap bergerak, tapi sebagai bapak untuk menghidupi anak-anaknya kan harus dikasih makan, jualan cilok tuh. Gitu. Jadi bisa apapun dilakukan gitu. Karena di Indonesia itu pekerjaan kesenian khususnya kreator belum ada yang profesional gitu. Beda dengan aktris-aktris bintang film lah gitu kan, jelas ininya. Kalau seni pertunjukan itu paling ya itu juga misalkan 10 juta sarombongan gitu. Sarombongannya genep 10 jelema kan 4 ciwit-ciwit lutung gitu. Begitu, maka dengan COVID ini mah yang penting halal, hidup tetap berjalan, dapur tetap ngebul, kreativitas tetap terjaga. Jadi segala cara kita harus melakukan itu gitu. Tapi kontrol tetap, yang halal apapun bisa dilakukan. Jadi aku pernah jadi jualan cilok gitu, nganterin itu gitu. Terus nganterin bahan-bahan, temen aku banyak temen kan, Kang sini Kang main Kang, oh ini ada gitu. Kalau diem sama sekali kan dari mana gitu. Apalagi kan saya hidupnya di teater. Iya. Betul-betul saya tidak pernah menceng di dalam dunia teater gitu. Makanya hati-hati gitu. Nggak pernah menceng gitu. Paling ya itu untuk mengimbangi hidup di dapur supaya ngebul ya jualan cilok, ngagrab gitu. Tapi Malamnya latihan. Tapi tidak untuk merubah profesi ya Kang ya? Enggak, tetap ini kan sementara. Sementara. Tubuhku tetap terjaga gitu.
Karena kan proses latihanku tiap hari nih, habis sholat subuh jalan, hari ini aku ngomong tentang cerminnya Rentiarno, hari Selasa ngomong tentang kasih kita, terus aja gitu. Kalau aku, tapi yang lain nggak tahu. Jam 7, jam 8 baru jualan cilok gitu, sampai sore gitu. Gitu. Jadi pandemi ini buat aktor ya tetap harus kreatif apapun, tapi jujur, tulus, kontrol, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu kalau UID-nya gitu. Gitu, Neng. Ya. Iya. Ini Tidak ada tidak haram, tidak haram karena ya kesenian khususnya kreator lah di Indonesia gitu, atau orang teater, aktor panggung lah, belum ada yang profesional di Indonesia itu gitu. Dan sifatnya hanya sementara saja gitu, nggak ada, beda dengan di Barat gitu, pentas 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Misalkan naskahnya opera Viking bisa sebulan gitu pertunjukan itu, dan dibayar, dan terus-menerus. Di Indonesia belum mencapai pada tahap itu. Banyak gitu, kecuali saya barangkali. Anak-anak teater alit juga begitu. Pada suatu hari latihan, di kehidupan sehari-harinya dia ngajar, bekerja gitu. Menjadi dengan pandemi, apalagi kemarin itu sangat terpukul semuanya gitu, berhenti gitu. Maka sekarang saya lagi adaptasi dengan new normal ini gitu, mencoba untuk bikin repertoar meskipun saya alergi gitu. Masuk ke virtual itu alergi karena kehilangan energi gitu, masuk ke energi panggungnya itu hilang gitu, keringatnya hilang gitu, baunya hilang gitu. Ya tapi ya beradaptasi karena ya harus seperti itu, melakukan itu gitu. Kalau tidak beradaptasi kan bahaya. Sebelum ada aturan nih, sekarang kan lagi digodok nih pertunjukan panggung dengan mengikuti protokol kesehatan nih, ini sedang dirapatkan betul-betul. Jadi nggak tahu bentuknya juga seperti apa gitu. Kalau aktor jaraknya seperti apa, 1 meter masa gitu. Kan ini jadi aneh juga nantinya itu bentuk pertunjukannya gitu, dengan menjaga jarak. Semuanya pakai masker, ada yang pakai kuning, macam-macam barangkali ya, itu menjadi bahasa baru barangkali. Ya, sedang digodok nih undang-undang baru tentang seni pertunjukan. Masa mall bisa dibuka, masa masjid tidak boleh masuk gitu. Sholat berjamaah kan bahaya gitu ya. Itu barangkali dan bisa melakukan apa saja dengan pandemi itu. Baik, Kak. Gitu. Ada pertanyaan dari Kakak Via. Gimana caranya seorang aktor bisa tetap berkarya, Kang, di masa pandemi ini? Aktor, ya, nah itu barangkali. Sebelum masuk ke wilayah situ gitu ya, ada aktor itu, apalagi yang tahu Nur Rahmat lah ya. Saya kan sudah menemukan 10 perintah Nur Rahmat tuh, time out commandment gitu ya. 10 ajaran Nur Rahmat lah. Ada 10 tuh, ini malah 10. 1 gitu ya. Sebelum masuk menjadi aktor nih, masuk ke ruang kreatif, 1 tidak disiplin, 2 tanggung jawab, 3 komitmen, 4 tidak boleh menolak, 5 tidak boleh malu, 6 tidak boleh sombong, 7 aktif, 8 inisiatif, 9 kreatif, 10 inovatif. Nah, itu calon aktor harus memiliki dasar itu. Kalau tidak memiliki dasar itu, jangan jadi aktor, jadi tukang cilok, jadi tukang dagang. Aktor itu ya berat pekerjaannya gitu.
meskipun sukarelawan gitu. Iya. Ya, itu barangkali. Nah, ini udah masuk ke sesi tanya jawab ya Kang ya. Ada pertanyaan dari nama IG-nya Dika Chang. Bagaimana menularkan semangat berkreasi di tengah pandemi seperti ini, Kang? Nah, itu kan caranya ya itu ngobrol kayak gini nih, bikin Ya, IG, ngoceh orang, halo, 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 pengen acting nih, belajar ke saya nih, acting saya mah gratis, tidak bayar, gitu. Yo, belajar bareng-bareng, yo pakai Zoom, kan bisa begitu. Tetap gitu. Eh, harus memberikan semangat itu gitu, dan harus terus dikomunikasi barangkali. Kita kan harus tetap terjaga nih, kita harus tetap bareng-bareng komunikasi dengan semua gitu, meskipun hilang tuh kolektivitasnya kan. Sekarang hilang kolektivitasnya kan. Dulu sebelum pandemi bareng semuanya bikin artistik lebih kayak isuk-isuk gitu. Sekarang makan enggak, semuanya individual gitu, sendiri aja, bikin sendiri dibikinnya. Itu makanya jadi komunikasi, terus berikan, kobarkan ke teman-teman, tetap berkarya. Aktor itu ya kreator, harus tetap melahirkan karya-karya sekecil apapun. Mau nulis kayak, mau nulis temanya gitu, mau bikin macam-macam, sangat mudah gitu kalau mau. Kalau tidak mau jadi aktor ya nggak usah ngapa-ngapain, jadi tukang cilok aja tali juga Kang Nur itu. Ketika menghadapi dapur ya jadi tukang cilok gitu. Gitu barangkali. Terus memberikan semangat itu. Karena ya aktor itu harus belajar sendiri, mengenali tubuhnya sendiri gitu. Mudah gitu. Asal jangan males gitu. Minimal setengah jam aja sehari itu. Habis sholat subuh bergerak gitu. Lari gitu. Karena aktor itu sehat gitu. Ya, itu barangkali ya. Jadi tetap menyebarkannya itu ya, salah satunya ini dengan DZ ini. Informasi bikin lah 5 menit atau berapa gitu. Coming soon gitu. Dibuka seni teater, ayo gitu. Siapa yang mau ini gitu. Bikin aja, dipublikasikan, gampang kok. iya. Ya. Ada tanggapan Kang kalau misalkan kayak gitu nggak efektif juga gimana Kang? Ya harus terus menerus. Kan ini lagi bahasa baru nih semuanya nih. Ya efektif, ada lagi tuh lewat poster. Kan kayak iklan aja, bagaimana jualan supaya menarik gitu. Bahwa aktor itu ya kreator, harus bisa bagaimana menariknya. Sama sih kan, cara menjualnya juga, mengemasnya sih gimana gitu ya. Hari memberikan semangat untuk berproses ya, itu juga harus sabar gitu. Harus saguru sailmu gitu, yang tiba-tiba diajak orang sisi jalan, yuk diajak main pertunjukan kan, nah orang mah tukang beca, ya orang mau kehidupan ini gitu. Kan beda lagi gitu. Jadi harus tetap memberikan motivasi ke siapapun gitu. Apalagi kan teater sekarang banyak sekali itu di mana-mana tuh, wah gitu, kayak SMP, SMA, SD gitu, kampus, di luar kampus, semuanya lagi latah masuk ke virtual gitu, mencari bahasa baru supaya tetap terjaga proses kreatifnya gitu. Itu barangkali. Ada pertanyaan selanjutnya Kang dari Farhan Sidik, Bang Farhan. Ya, iya Bang Farhan. Saat melakukan suatu proses kreativitas saat sebelum COVID, mungkin pendalaman rasa antar pemain lebih maksimal dilakukan karena bertemu. Tapi saat COVID ini, dari pandangan Akang, untuk mendalami rasa khususnya antar pemain, apa yang sebaiknya dilakukan untuk sama dalam mendalami rasa proses tersebut? Nah ini kan kalau itu seni pertunjukannya atau naskah yang bentuknya atau para tokohnya banyak gitu ya, itu kan bagaimana menyatukan rasa, menyatukan pikiran, harus proses bareng-bareng
Tapi kan sekarang zaman ini kan sudah dilarang, sudah tidak boleh ngumpul paling 5 orang. Ya. Makanya mencari bentuk baru sekarang itu dengan monolog pendek misalkan. Jadi lebih pada individu. Kalau 2 orang mungkin bisa, 3 orang mungkin, tapi akan menjadi bentuk baru. Bloknya juga akan tetap berjaga jarak gitu. Kan bisa juga gitu ya dengan konsep yang apa adanya seperti di panggung, tapi kan bahayanya kan itu. Bagaimana kita kan, saya juga terpapar, kau juga terpapar kan sekarang begitu tuh, belum tahu nih virus itu ada nggak nih di sini gitu. Jadi ketika proses kolektif ya yang 3-4 orang laskar memang sulit untuk menyatukan rasa itu ya Farhan, Pak Ketum, saya di orang asing itu ya Farhan buat ke Farhan gitu bahwa untuk 2 orang, 3 orang mungkin masih bisa, tapi harus juga bentuk pemanggungannya juga akan beda gitu. Akan lebih efektif ya monolog pendek gitu, lebih sendirian paling sama kameramen gitu ya, atau sama musik gitu. Kalau 2, 3, 5 memang sulit gitu. 6 atau sampai pemainnya 10 kan prosesnya juga itu mungkin akan diberhentikan gitu sama orang-orang, nggak boleh gitu. Kalau aku mau nanya nih Kang, dari aku, kalau misalkan monolog, kita monolog nih video terus diupload di YouTube, itu efektif gak sih atau boleh nggak sih Kang? Boleh kan banyak sekarang. Tapi ya. harus bahasa baru sekarang itu. Jadi bagaimana menyatukan rasa panggung dan rasa film nih. Sekarang ini kan bahasa baru nih, bentuk baru. Biasanya segede Alaihim gitu, 11 ke 10, sekarang ke segede gini gitu, frame-nya kan kecil amat gitu. Jadi beradaptasi dengan ruang dan waktu gitu. Itu barangkali. Kalau misalkan monolog kita secara live kayak begini gitu Kang, itu bisa Kang? Bisa, tapi persoalannya teknis. Mungkin orang yang suka teater tapi rumahnya di gunung mana gitu, nggak kesampaian gitu. Tapi dibuat gitu. Ganti musiknya diediting, semuanya dihasilkan di editing gitu. Jadi baru tuh setelah itu ya paling itu mengerjakannya 2 bulan 3 bulan baru. Jadi jangan sembarangan kalau memang ingin mempublikasikan itu dengan bahasa baru. Ini kan bahasa baru nih, harus dicari semuanya, harus menemukan gitu bahasa baru ini. Tidak sembarangan gitu. Cuma 15 menit, 30 menit, tapi kan apa sih udah aja gitu. Itu barangkali efektivitas. Ada pertanyaan dari Ayo Cai, katanya sekiranya keadaan sudah normal, panggung akan penuh dan antri pementasan ya Kang? Ya iyalah, pada rindu gitu kan. Wah, iya. Orang yang suka nonton teater gitu. Betul. Jadi gini, jadi selama pandemi 5 bulan itu aku punya satu, sedang membuat buku proses kreatif Nur Rahmat di tahun 80 hiji dengan Payung Hitam, dengan Syed Anirun, dengan Benny Johannes, dengan Teater Koma sedang menyusun itu. Ya, itu selama pandemi itu. Terus naskah baru, ada yang namanya Blackbird, tuh judulnya juga. Ini bagaimana bermain, itu naskah baru tuh yang akan keluar nanti setelah pandemi ini. Terus lagi mematangkan konsep nyanyian Kaleng Rombeng. Itu pertunjukan yang radikal itu, ya itu. Terus juga sedang menyiapkan, ini aku juga lagi beradaptasi nih, lagi ikut latah, bikin virtual. 5 repertoar daring ala teater alit, modek nyebutnya. Hanya 5 menit, 10 menit pertunjukannya. Tapi 7 repertoar gitu. Itu jadi pandemi ini harus tetap melakukan tindakan-tindakan. Nah itu manfaatnya
apa hikmahnya dari pandemi ini. Saya itu banyak sekali yang di rumah saja, banyak yang sekarang aku siapkan. Begitu pandemi, wah itu akan terjadi di mana-mana. Teater Hidung juga sedang menyiapkan tuh topeng belantek ala teater Hidung. Iya. Itu dasar tuh. Saya akan menyiapkan lagi gitu. Nyanyian Kalang Ngerombeng itu akan insya Allah akan dimain di di Jakarta gitu. Dan teater Kalau alit udah teater alit kedepannya sudah tidak lagi bermonolog gitu. Akan membuat sebuah terus pertunjukan Red Virus gitu. Aku akan matengin lagi ini. Ini pertunjukan yang luar biasa juga Red Virus nih. Yang Inglarhama kalau di teater Hidungnya tuh. Itu akan di konsepnya akan matengin lagi. Konsepnya juga konsep pemanggungannya ngadu bagong. Jadi kayak ngadu bagong tuh di outdoor gitu mainnya kan sekarang itu harus radikal lah. Bukan anti prosenium gitu, harus kembali kepada rahayat lah, rakyat menjadi penonton gitu. Itu barangkali ya. saya ya selesai pandemi kita sudah menyiapkan karya-karya baru lah. Seru Ya. nih. Semoga bisa normal kembali ya Kang ya, bisa Amin, amin. beraktivitas lagi. Ya, ya harus tetap waspada. Harus Iya, tetap waspada. iya setuju Kang. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Kang dari Nasya. Nasya. Apakah melakukan teater di luar panggung tetap mendapat esensi sebuah teater? Ya kan pasar juga teater itu. Nah, pasar teater, pasar tradisional tadi itu kan teater tukang obat di jalan. Nah, Nur Rahmat dulu sebelum menjadi sukarelawan teater Gembol tuh bawa 3 naskah Cermin Rian Tiarno, Racun Tembakonya Anton Chekhov, sama Kasir Kita kemana-mana gitu. Ayah terminal ngomong ke keamanan, Pak saya pengen main drama di sini. Namun itu drama, namun itu teater. Ah main aja gitu. Banyak efektif sebetulnya di luar panggung itu, karena kan panggung itu tidak hanya itu kan milik orang barat, prosenium panggung itu. Dan teater rakyat Indonesia mah lokalan mah di outdoor gitu. Bisa di lapangan bola, bisa di alun-alun, bisa di prosenium atau di Kemuning Gading itu teater modern gitu. Aya gitu ininya itu batasan, ada jarak panggung dengan penonton itu. Pemain dan penonton ada jarak. Tapi kalau teater rakyat bahkan nggak hiji gitu. Kadang penonton jadi aktor gitu. Aktor jadi penonton gitu. Itu yang menjadi. Ini milik teater Indonesia gitu. Iya. Itu barangkali. Esensinya tetap ada gitu ya Kang ya? Tetap Walaupun ada, tetap ada. Tetap ada karena ya tadi aku bilang bahwa aktor itu bisa bermain, bisa beradaptasi di ruang manapun, bisa menembus di ruang, di kamar mandi sekalipun bisa gitu. nggak mesti harus di panggung ya Kang ya? Iya, banyak sekali alternatif gitu. Kalau istilah senior itu informal theater gitu, anti prosenium gitu, di mana aja gitu, di jalanan bisa gitu, tetap, tapi harus betul-betul jelas apa yang mau disampaikan, tema apa yang mau disampaikan. Jangan sampai kita di jalan teriak-teriak disangkanya orang gila, kan aneh gitu. Kan itu ada temanku lah di Bandung tiap hari itu tausiah tubuh gitu, ngaji tubuh, jalan ya. Dulu Nur Rahmat melakukan itu gitu ketika masih belak kesenteng, masih belum punya anak 20 di ibu 8 gitu, masih kena belak kesenteng, tiap hari itu lari gitu mengolah tubuhnya itu. Iya. Gitu. Itu barangkali. Iya. Apalagi? Ada dari Arya Andi Kang. Nah, si Juple, ayo Juple.
Sekiranya keadaan sudah normal, apakah teater online masuk layak untuk dinikmati, Kang? Masih layak kayaknya. Ya kita harus berapresiasi ke pertunjukan sekecil apapun yang tidak berarti apapun yang namanya kreator itu. Jangan bauan, itu mau teater baturan, tong ditonton atau itu enggak. Itu menjadi apresiasi. Mungkin itu menjadi bahan pertunjukan baru. Sebagai inspirasi Andi, ya tetap harus terjaga. Mungkin ketika orang yang terus mencintai, mengenali, terus jatuh cinta ke virtual, terus dan menghasilkan, mungkin itu akan menjadi pilihannya barangkali. Itu akan terjaga, tapi yang namanya Nur Rahmat barangkali ya tetap panggung itu menjadi kekuatan utama gitu. Baik di prosonium maupun di outdoor gitu, di panggung terbuka gitu. Ya, gitu barangkali Andi, tetap Andi bagi kreator itu harus terbuka, harus merunduk kayak padi gitu, bisa merespon apapun gitu. Jangan songong menjadi aktor itu. Jika orang teater gitu, buuk gondrong tapi main tara gitu, ngomongnya loba gitu tapi tidak pernah dilakukan gitu. Tetap ya Andi ya, bahwa sekecil apapun itu menjadi inspirasi buat kreator ya, jangan ditinggalkan, harus dikawinkan gitu. Mungkin di adegan-adegan tertentu bisa lah kan, kreator bisa dunia keseharian itu menjadi inspirasi. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti ketinggalan zaman. Kayak Sidul. Iya. Gitu Andi ya, gitu ya. Iya. Tetap. Jangan ini, kalau bahasa Sunda mah bauan lah. Apapun sama kreator mah harus dicium baunya kayak apalah gitu. Dan nanti di panggung baru dieksplor, di panggung menjadi bentuk baru gitu, menjadi tradisi baru gitu. Manfaat semuanya, tidak ada yang tidak manfaat. Yang namanya, apalagi kan aliran teater alit kan berangkat dari yang ada, apapun ya jalan gitu. Teater alit kan begitu, sendiri juga hidup gitu. Dari tahun 83 sampai sekarang sorangan terus. Ya. Tapi begitu pertunjukan jadi loba gitu. Iya. Itu barangkali. Nah, berhubung waktunya mau 1 jam ya Kang ya. Langsung aja untuk pesan untuk kedepannya untuk teater bagaimana Kang? Di Ya, masa pesannya, pandemi ini. ya mudah-mudahan lah juragan corona itu tetap nyinglar, hilang, baru ke proses kreatif tetap harus dijaga. Apalagi yang merasa dirinya orang teater, yang merasa dirinya aktor, diolah tubuhnya gitu. Kenali tubuhnya yang lebih jauh lagi, kenali tubuh sendiri, kenali tubuh orang lain, kenali tubuh alam, kenali tubuh sosial gitu. Itu pesannya. Dan tetap pakai masker kalau belum nyinglar. Ya segera nyinglar, insya Allah lah. Nur Rahmat sudah nyiapin banyak karya-karyanya. Gitu. Bahkan terakhir nih nanti ulang tahun teater alit, Nur Rahmat akan memainkan 7 naskah. 1 hari 7 naskah. Dalam 1 hari kan? 1 hari 7 naskah, insya Allah itu terakhir. Ya. Baru nanti kayak ya udah normal lagi. Itu yang terakhir 7 naskah. Racun tembakau, cermin, kasir kita, surat pada orang terkasih, bunga di awan-awan, bangsat, bubui bulan gitu. Yeah. Baru nanti menyiapkan itu tuh. Ini impian besar Nur Rahmat nih. Nyanyian Kaleng Rombeng. Ini akan mainnya di tempat yang luar biasa gitu. Dan sambil itu launching buku,
proses kreatif Nur Rahmat sama ini, dan bikin sebuah konsep seni peran tahap 1, tahap 2, tahap 3, penyutradaraan tahu tahap 2, tahap 3 gitu. Launching semuanya, aku akan mengundang para dewa-dewa teater Indonesia gitu. Insya Allah mungkin Ya, 2027 lah. tahun depan aja Kang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, Aku semoga lagi lancar ya. nyiapin. Amin, amin, amin. Pokoknya tetap berkarya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus makan, terus cuci tangan, makan lagi, gitu. Biar kayak gendut. Kayak Gempal tuh, banyak Iya, tuh. Valdi kan gitu tuh, makan cuci bahagia tangan ya. jelas gitu. Sementara ya gitulah ya Iya barangkali. Kang. Pesan tetap dijaga kesehatan, tetap berkarya, jaga tubuhnya sebagai aktor gitu. Asah terus, belajar, belajar berkarya, belajar lagi, latih itu. Udah efektif sih. Kalau kita sadar sebagai aktor ya diolah. Tidak usah banyak-banyakan dalam kondisi sekarang. Tetap berkarya. Sehat Iya. semuanya. Dan Amin. ingat teman-teman USB semuanya selesaikan skripsinya tuh yang pernah jadi aktor. Siapa tuh? AA, Farhan, gitu, Zeri pemain musiknya tuh. Terus siapa lagi tuh anak-anakku di USB tuh. Yang awal-awal tuh Pak Haji Salim, selesaikan Pak Haji Salim. Terus Enti juga selesai, aku Jerry tuh. Terus aktornya siapa lagi yang belum selesai itu? Si Abdul yang belum tuh. Ferdin udah selesai itu jadi si bapak. Gitu. Ya, itu aku semangat anak-anakku. Kalian adalah Ya Kang. anak-anakku semuanya. Ya, Ya Kang. tetap sehat. Salam semuanya. Semoga semuanya sehat dan skripsinya cepat selesai. Gitu. Amin. Atur Ya, nuhun Akang. Aku mau sami-sami. nyimpulin sedikit ya dari Mangga, 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 mangga. diskusi kita. Iya, monggo, monggo. Jadi pandemi ini tuh nggak cuma halangan untuk terus berkreativitas. Tetap harus berkarya ya Kang ya. Semun, semun. Iya. Terus jangan juga membiarkan panggung kosong sekalipun itu melalui online atau virtual ya Kang ya. Betul. Bahasa baru tuh. Buat teman-teman semuanya, Akang Teteh, makasih udah nonton live IG UKM Seni dan Budaya. Semoga eh, dapat hikmah yang bisa diambil pesan-pesannya dari Kang Nur Rahmat SN ya Kang ya. Amin. Ya. Live-nya udah mau habis. Sampurasun semuanya. Rantes. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.